Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dimudahkan di dalam setiap aktivitas. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pendidikan itu terus berkembang. Dan Bapak Ibu, hari ini teknologi itu bukan hanya pilihan di dalam proses pembelajaran, tetapi teknologi ini menjadi kebutuhan dan keniscayaan yang Bapak Ibu harus optimalkan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi di ruang kelas. Dan tentu saja Bapak Ibu dengan penggunaan teknologi ini bisa memastikan proses pembelajaran kita ini bisa lebih hidup, bisa lebih bermakna, bisa lebih menarik, menyenangkan, dan berdampak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara umum Bapak Ibu di dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi ini, Bapak Ibu bisa fokus kepada 4 bagian. Yang pertama pada kegiatan pembukaan, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan membuka yang dilakukan secara interaktif dengan menggunakan kuis dan juga polling atau video singkat, ini akan membuka ketertarikan peserta didik untuk berpetualang bersama dengan Bapak Ibu di ruang kelas. Pembelajaran yang menarik Bapak dan Ibu sekalian itu harus dimulai dari aktivitas pembukaan kelas. Yang tentu saja Bapak Ibu diharapkan kegiatan membuka ini bisa menggugah rasa ingin tahu peserta didik, dan tentu Bapak Ibu penggunaan teknologi ini menjadi cara yang tepat yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, bagaimana membuka kelas dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi ini? Bapak Ibu bisa mengoptimalkan beberapa fitur teknologi, misalnya menggunakan quiz live seperti Kahoot yang Bapak Ibu bisa desain untuk aktivitas ice breaking atau pretest awal yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Mentimeter untuk polling pendapat peserta didik, bisa membuat video singkat di YouTube atau di TikTok edukasi untuk menyentuh topik atau mendekatkan topik kehidupan nyata peserta didik dengan apa yang kita akan pelajari. Atau Bapak Ibu bisa mendesain kegiatan pembuka dengan menggunakan Canva Presentation. Itu beberapa tools yang Bapak Ibu bisa gunakan pada kegiatan pembuka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada komponen yang kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan yakni pada kegiatan inti. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di tahap inti penggunaan teknologi Bapak dan Ibu sekalian menjadi hal yang penting untuk menghubungkan, untuk memastikan bahwa terjadi jembatan pengetahuan yang Bapak Ibu bangun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa mendesain pembelajaran yang lebih fleksibel, pembelajaran yang lebih kolaboratif dan kreatif, dan tentu saja bisa menggunakan teknologi untuk memastikan kegiatan inti itu bisa optimal dan memastikan peserta didik ini berada pada posisi puncak. Nah, ada beberapa tools yang Bapak Ibu bisa optimalkan penggunaannya di dalam kegiatan inti ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya Google Classroom atau Microsoft Teams untuk mengolah materi atau tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Padlet atau Jamboard untuk mengkolaborasikan ide dan gagasan dari peserta didik secara real time dan live menggunakan teknologi. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan Fit Simulation atau GeoGebra atau Tinkercad untuk Bapak Ibu ada simulasi interaktif dalam bidang sains dan matematika misalnya, atau bisa menggunakan Quizizz ya, atau menggunakan YouTube edukasi untuk pembelajaran sambil bermain dan juga menampilkan materi melalui video visual. Komponen yang ketiga Bapak Ibu adalah komponen penutup. Riset menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian 3 menit pertama dan di menit terakhir itu menjadi kunci penting untuk memastikan proses pembelajaran itu dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kegiatan menutup kelas ini Bapak Ibu tidak bisa abaikan, dan pastikan bahwa kegiatan penutup itu bukan akhir, tetapi momen untuk melakukan refleksi. Pastikan Bapak Ibu melekat di dalam kegiatan penutupan itu aktivitas merefleksi, dan tentu saja penggunaan teknologi ini bisa membantu untuk memastikan pesan yang akan kita sampaikan di kegiatan penutup sebagai gambaran dari kegiatan sebelumnya itu bisa sampai kepada peserta didik dan tersimpan di memori jangka panjang. Ada beberapa teknologi, tools yang Bapak Ibu bisa optimalkan untuk kegiatan penutup ini. Misalnya bisa menggunakan Flip yang ada di Microsoft untuk siswa bisa merekam aktivitas refleksi belajar mereka secara singkat. Bisa menggunakan fitur yang ada di WordWall untuk permainan penutup, misalnya tebak kata, roda keberuntungan, dan berbagai macam fitur yang ada di sana. Bisa menggunakan Google Form Reflection untuk mendapatkan tanggapan dan sebagai exit tiket digital dari peserta didik, atau bisa menggunakan Padlet atau semacamnya untuk peserta didik diminta untuk menuliskan beberapa hal yang telah mereka pelajari. Kata kuncinya Bapak Ibu, ajak peserta didik kita berbicara dan bukan hanya sekedar mendengarkan. Komponen yang keempat Bapak Ibu, yang juga Bapak Ibu harus pastikan ini berjalan dengan baik, yakni komponen evaluasi atau asesmen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teknologi yang kita gunakan ini akan memudahkan, akan menjadikan aktivitas asesmen atau evaluasi ini menjadi real time, bermakna, dan juga tentu saja ini akan tersimpan di ingatan peserta didik kita. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita menggunakan teknologi di dalam kegiatan asesmen itu, ketika peserta didik telah melakukan kegiatan refleksi, real time hasilnya itu bisa terlihat, dan tentu saja ini akan bermakna dan menarik oleh peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah evaluasi itu bukan hanya angka, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi menjadi cermin terhadap pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada, ada 4 hal yang Bapak Ibu harus pastikan di kegiatan pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajaran: pembuka, inti, penutup, evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ingat, teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru, tetapi akan memperkuat perannya. Soulnya yang Bapak Ibu sampaikan itu akan semakin sampai kepada peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita terus berinovasi di proses pembelajaran kita dengan menghadirkan pembelajaran yang hidup, menyenangkan, kreatif, dan bermakna, dan tentu saja dengan mengoptimalkan teknologi. Teknologi ini bukan hanya menjadi alat, tetapi menjadi sentuhan hati bagi guru untuk Bapak Ibu sekalian bisa sukses di dalam pembelajaran. Mari Bapak Ibu kita terus belajar, kita terus berinovasi, berkarya untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.